Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa naskuru ala fadli zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah, karena dengan nikmat-Nya kita dapat berkumpul pada tanggal 11 November 2022 di Masjid Syuhada yang kita cinta ini, jalan daripada jalan Gang Rambe. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi telah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak adalah fondasi daripada kekuatan kita. Hebat apapun orang dalam beribadah, tujuannya adalah kita lihat daripada akhlaknya. Kita tidak bisa melihat orang hanya hebat beribadah, luar biasa tahajudnya dan segala macam duhanya, akan tetapi selesai itu dia tidak bisa berakhlak yang baik. Tidak juga kita bisa melihat pakaiannya yang luar biasa, bahkan luar biasa pakaian yang dibelinya, tapi tidak berakhlak yang baik. Inilah cerminan daripada akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh suri teladan yang luar biasa akhlak untuk kita teladani. Satu ketika ada seorang profesor McLeod dari kebangsaan Prancis meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama yang paling terpengaruh dan tidak ada tandingannya daripada 1000 tokoh yang ada di dunia ini. Bahkan ketika itu gejolak di Eropa bergejolak, bahkan orang-orang Eropa mendatangi daripada sang profesor ini, bahkan menyidang sang profesor. Wahai profesor, kenapa engkau meletakkan orang dari jazirah yang Arab sana yang tidak terkenal? Apakah tidak ada lagi tokoh-tokoh yang hebat daripada orang Eropa ini? Sang profesor tenang. Bahkan seorang profesor begitu mendapat serangan bertubi-tubi dan ancaman untuk mencoret orang Arab itu yang bernama Muhammad untuk tidak meletakkan di tokoh yang paling pertama. Dan ini sangat memalukan dunia barat. Begitulah daripada perkataan daripada mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalan Setiabudi Gang Rambe, sang profesor tenang dan tidak pernah bergeliming akan merubah. Bahkan dia mengatakan, saya meletakkan yang namanya Muhammad bukan sembarangan meletakkan. Saya sudah mempelajari beliau, bahkan menteladani beliau puluhan tahun. Kita lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara Arab adalah begitu negara yang luar biasa kolot, primitif, tandus dan kasar dan segala macam. Bisa berubah ke arah yang lebih baik, yang luar biasa, yang selama tidak pernah terjadi sebelum Rasulullah datang. Ini yang luar biasa. Ini yang menjadi patokan pertama sang profesor untuk meletakkan Rasulullah SAW orang yang pertama. Bisa merubah akhlak yang luar biasa. Bahkan bangsa Arab yang suka berperang dan segala macam mabukkan bisa beradab luar biasa. Kalau seandainya Rasulullah diutus di Indonesia atau di negara Eropa yang lain, dan sangat mudah kita untuk membuat karakter manusia. Ini diutus di daerah yang tandus, yang primitif,
yang luar biasa, bengis dan kasar, dan bisa dirubah menjadi akhlak yang baik yang luar biasa. Dan inilah fondasi Profesor meletakkan Rasulullah yang paling pertama, karena belajar dan terus belajar daripada akhlak yang luar biasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah orang yang paling terbaik, terberat perjuangannya, termantap daripada ibadahnya, serba Inilah yang harus kita contoh daripada sosok Rasulullah SAW. Perkataan beliau adalah langsung dituju kepada perbuatannya. Ketika beliau mengatakan rajin-rajinlah bersedekah, Rasulullah tidak pernah ada duit yang menginap 1% pun di rumah beliau. Pernah ketika selesai sholat maghrib, beliau tiba-tiba buru-buru pulang. Bahkan ketika selesai itu, beliau datang lagi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa ini? Kok tiba-tiba antum cepat kali tadi pulang buru-buru, ada apa?" "Saya tadi ketika selesai sholat, saya baru ingat ada duit 2 dirham di bawah tempat tidur saya. Saya takut duit itu menginap dan tidak sempat saya sedekahkan. Ini yang saya takutkan. Alhamdulillah, duit itu sudah saya sedekahkan sekarang dan saya aman." Mari kita lanjutkan lagi. Masya Allah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada duit bahkan menjadi tenang. Ini yang tidak ada pada diri kita. Kita sering gagal mencontoh Rasulullah karena ada dusta di antara kita. Saya katakan sekali lagi, kita sering gagal mencontoh Rasulullah karena ada dusta di antara kita. Bisa memberi contoh, tapi kita tak bisa menjadi contoh. Bisa memberi contoh, tapi kita tak bisa menjadi contoh dan tak bisa jadi panutan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kegagalan kita tidak bisa kita obati? Kenapa? Karena kita tidak mencermin daripada bagaimana kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung bisa memberi contoh dan langsung mempraktekkan dalam kehidupan. Ini yang pertama, yaitu beliau langsung memberi contoh dan mempraktekkan kehidupan. Ini yang belum ada pada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat sabar beliau. Masya Allah, luar biasa. Kesabaran beliau yang luar biasa, yang penuh perhitungan. Ketika beliau berada di Taif, beliau dilempar luar biasa sampai berdarah kaki beliau. Bahkan sekelas Jibril tak mampu menahan emosi. Sekelas Jibril, "Wahai Rasulullah yang mulia, kenapa enggak engkau minta pertolongan dari Allah? Padahal ada pertolongan dari Allah seperti nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, mereka cepat kali minta pertolongan dan Allah mengabulkan doa mereka dan memerintahkan saya, kalau engkau ingin akan kulemparkan gunung Uhud itu kepada mereka." Tidak ya Jibril, bukan itu solusinya. Apakah sudah solusi? Tidak. Umat-umat yang dahulu yang dibinasakan oleh Allah, bagaimana keadaan? Apakah menjadi solusi? Tidak. Saya ingin bagaimana umat-umat saya ini harus kita telaah dan kita pelajari baik-baik. Jujur dan jujur. Hari ini mereka melempar saya. Hari ini mereka tidak beriman. Bahkan hari ini mengolok-ngolok Allah. Jujur hari ini. Tapi kita harus belajar. Bisa jadi cicit mereka. Bisa jadi 50 keturunan mereka hari ini bisa menjadi orang yang bertakwa. Orang yang hafiz Quran. Orang yang penolong agama Allah luar biasa. Masya Allah. Jujur hari ini terjadi. Taif hari ini orang yang hafiz Quran yang luar biasa. Yang beribadah kepada Allah luar biasa. Mengkaji Al-Quran. Padahal jujur, nenek moyang mereka itu orang penglempar Rasulullah dulu. Nenek moyang mereka orang penglempar Rasulullah. Tapi hari ini apa? Mereka orang yang beriman. Hari ini yang kita pelajari. Bisa jadi hari ini orang nggak beriman kepada Allah hari ini. Bisa jadi hari ini orang ini nggak mau salat Jumat hari ini. Bisa jadi hari ini orang masih duduk di warung dan segala macam nggak iman kepada Allah. Jujur. Tapi kita terus berdoa. Bisa jadi anak mereka, keturunan mereka akan mengisi masjid syuhada ini, akan menjadi imam, akan menjadi hafiz Quran. Kita nggak tahu.
Dan inilah kita inginkan ke depan menjadi orang yang terbaik. Kuncinya apa? Jangan pernah mendoakan sesama umat Islam. Dan ini yang tidak ada pada kita hari ini. Ummati, ummati, ummati. Rasulullah bagaimana? Bagaimana mendoakan umatnya. Hari ini kita begitu juga. Jangan hanya berpikir mendoakan diri sendiri supaya masuk surga. Ini yang salah. Doakan tetangga kita yang hari ini belum sholat, yang hari ini masih di warung segala macam. Siapa tahu bagaimana kejadian Taif, mereka, anak cucu mereka menjadi orang-orang yang jujur, menghafiz Quran, penolong agama Allah. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah beliau. Masya Allah. Kita tengok ibadah beliau tuh yang luar biasa. Sampai bengkak kaki beliau melaksanakan sholat yang luar biasa. Padahal beliau sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Sampai sekelas Jibril pun, ya Rasulullah, kau udah dijamin. Ya, tapi ini menjadikan contoh. Inilah contoh. Bagaimana kita mempunyai contoh seorang nabi yang luar biasa ibadahnya. Beda dengan nabi-nabi yang dahulu. Ada yang dikejar, ada yang belah laut dan segala macam. Beliau memberikan contoh yang luar biasa. Sampai bengkak kaki beliau beribadah. Bagaimana kita hari ini? Kita yang gak ada jaminan yang segala macam, sholat angin-anginan. Kalau pikiran pas, tenang, datang kita ke masjid syuhada ini. Kalau kita kira-kira pikiran gak pas, gak tenang, mungkin kita tidak pernah akan berpikir untuk ke masjid syuhada ini. Jadi kita belum bisa kita fokuskan pikiran kita untuk beribadah kepada Allah. Paling tidak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita bisa mencontoh, tidak pun 100%, tidak pun 50%, 1% dari ibadah Rasulullah, bagaimana ketawaduan mereka. Beliau adalah bagaimana istiqomah. Hari ini kita belum istiqomah. Masih terbawa dengan perasaan kita, masih terbawa dengan rasa emosi dan segala macam ini, masih terbawa dengan pikiran dan segala macam, belum stabil. Hari ini kita harus menstabilkan daripada bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah dalam beribadah. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari akhlak kejujuran beliau, Masya Allah, beliau digelar Al-Amin. Yang lucunya yang menggelar Al-Amin itu bukan orang Islam. Sama seperti tadi. Yang meletakkan Rasulullah orang pertama bukan orang Islam. Kalau mungkin orang Islam yang meletakkan, wajar. Sah. Karena mungkin satu daripada agama. Ini tidak. Beliau digelarkan Al-Amin, kenapa? Karena orang yang terpercaya ketika itu di kota Mekah tidak ada yang jujur. Bahkan apapun orang bangkrut dan segala macam usaha, karena tidak ada kejujuran. Beliau mempraktekkan kejujuran itu di tengah-tengah kota Mekah. Beliau berdagang, kalau beliau berdagang, beliau katakan, ini kain ini robek, harganya sekian, dan ini. Dan udah ada contoh. Ketika Khadijah bangkrut, dan tidak mampu lagi memberi yang terbaik, karena ditipu semua oleh para anggota yang menolong Khadijah ini. Ketika datang Rasulullah, luar biasa. Beliau sukses luar biasa, maka digelarlah Al-Amin. Hari ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau belajar jujur sekarang ini, hari ini, jujur. Negara Indonesia adalah berpenduduk mayoritas muslim terbesar. Iya. Tapi hari ini kejujuran kita tidak pernah kita hadirkan. Allah cuma kita hadirkan di masjid, di majlis taklim, di perwiritan, di acara-acara umat Islam, itu baru kita hadirkan Allah. Tapi Allah tidak pernah kita hadirkan bagaimana di dagang, di pajak, bagaimana Allah kita hadirkan di kantor, di BUMN, di pegawai dan segala macam ini. Sehingga manipulasi, kolusi dan segala macam merajalela ini enggak pernah kita hadirkan. Padahal sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, luar biasa kejujuran beliau. Tapi hari ini kita belum mempraktekkan kejujuran itu. Ini yang gagal kita praktekkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Seharusnya negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim yang terbesar bisa memberikan contoh yang terbaik. Tidak akan ada korupsi, manipulasi. Karena ini akhlak yang luar biasa. Jujur, Islam ini agama yang paling lengkap. Tidak hanya mengatur ibadah bagaimana, berakhlak yang baik pun diatur. Bertoleransi yang baik pun diatur. Inilah Islam.
Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berakhlak yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengasih makan orang Yahudi. Di kota Mekah ada orang Yahudi di pinggir kota yang Mekah itu tiap hari merepet, tiap hari adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Sang Yahudi itu berkata, "Wahai anak muda, kalau engkau jumpa sama Muhammad, tolong usirlah dia. Dialah pembawa bencana di sini." Dan perkataan itu setiap hari dilontarkan oleh orang Yahudi ini. Tapi Rasulullah datang tenang. Diambilnya air, ditegukkannya, dilapnya keringatnya, dan segala macam, diambilnya nasi, diumbusnya, dikasih makan orang Yahudi itu. Lembut sekali, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Sampai-sampai orang Yahudi yang buta mata ini berkata, "Siapalah engkau anak muda ini? Kok begitu baiklah kau sama saya? Tak ada orang yang memperhatikan saya. Walaupun seagama saya, enggak ada yang memperhatikan saya. Tapi kau datang, kau belai saya, kau hapus keringat saya. Kau suapkan nasi ke saya, kau umbus, Masya Allah. Luar biasa. Ini luar biasa. Kau adalah orang yang baik. Baru pertama ku jumpai manusia yang baik seperti kamu. Tapi tolong ya anak muda ya, kalau engkau berjumpa dengan Muhammad, tolong usir dia. Sudah pergi jauh-jauh, karena dialah pembawa petaka bencana ini." Tapi Rasulullah hanya tersenyum. Dan begitulah setiap harinya ketika Rasulullah memberi makan orang Yahudi itu, seorang itu berkata begitu. Sampai masanya Rasulullah pun telah tiada. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah telah tiada, datang sekelas Abu Bakar, sosok Abu Bakar yang luar biasa, datang ke Aisyah. "Ya Aisyah, kira-kira apa yang belum pernah Abi lakukan ya?" "Oh ya Abi, kayaknya sudah semua Abi lakukan. Sholat sunat, semua sudah Abi lakukan. Tapi ada Abi, memberi makan orang Yahudi yang ada di sudut kota Mekah." "Oh iya." Tersentaklah Abu Bakar dan berusaha untuk berambisi untuk datang melihat yang mana orang Yahudi itu yang dikatakan oleh Aisyah ini anakku. Besok pagi dengan semangat membawa makanan, datanglah Abu Bakar. Oh, ini rupanya orang Yahudi yang berteriak-teriak dan segala macam. Tanpa basa-basi beliau duduk dan dekat, diambilnya nasi, disuapkannya nasi panas itu ke mulut orang Yahudi itu. Bahkan terbakarlah lidah orang Yahudi ini, dan orang Yahudi itu marah-marah mencela. "Ini luar biasa yang ngasih makan saya. Ini bukan orang yang biasa. Jujur, orang yang biasa mengasih makan saya bukan begini sifatnya. Bukan begini sifatnya. Dilapnya keringat aku dulu, dielusnya aku, dikasih minum. Ini orang kasar betul." Dan saya heran, kenapa beberapa hari ini orang yang memberi makan yang lembut itu tidak pernah nampak lagi. Mendengar kata-kata itu, tersungkurlah Abu Bakar. Masya Allah. Tersungkur Abu Bakar. Bahkan menangis sejadi-jadinya. Dan orang Yahudi itu berkata, "Kenapa engkau menangis? Engkau yang memberi makan aku terbakar lidah, kau pula yang menangis. Yang memberi makanmu, Pak Tua, setiap hari itu, yang mengelusmu, yang membasahi tubuhmu dengan air yang lembut, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Masya Allah kaum muslimin, mendengar kata-kata itu meronta orang Yahudi itu. Sejadi-jadinya menangis. Yang selama ini orang yang mengasihi aku, dia yang kucaci maki. Yang selama ini orang yang memperhatikan aku, dia yang kucaci maki. Tolong tunjukkan kuburannya. Datangkan di mana dia sekarang kuburannya. Aku ingin bersahadat. Masya Allah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak yang baik bisa memberi contoh. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan umat Islam praktekkan dalam keadaan sehari-hari adalah bagaimana kita berakhlak yang baik. Itu. Orang akan tertarik mempelajari agama Islam di Eropa segala macam itu. Kenapa? Karena akhlak. Pondasinya akhlak. Bagaimana berakhlak dengan ibu, dengan istri, dengan tetangga yang bukan seakidah dengan kita, bukan seorganisasi dan segala macam, berakhlak yang baik. Dan ketika buah hasil akhlak ini bagus dilihat, orang akan bertanya, apa sih agamanya? Dan di Eropa itu sudah ada.
Bagaimana orang Islam dicap segala macam teroris dan segala macam itu ternyata nggak terbukti. Ternyata selama ini ucapannya salah. Dilihat akhlak umat Islam bagus sekali. Dilihat kitab sucinya luar biasa. Tidak ada mengajarkan orang untuk membunuh segala macam. Ini yang selama ini di sentimen yang negatif rupanya nggak benar. Dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah daripada hasil salat kita selama ini apa? Buah daripada zakat kita selama ini apa? Buah daripada hasil kita yang puasa yang segala macam apa hasilnya? Hasilnya adalah akhlak. Dan akhlak inilah fondasi yang luar biasa. Yang ketika orang melihat akhlaknya baik, orang akan bertanya, siapa dia? Apa agamanya? Anak siapa dia? Inilah. Bagaimana kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini orang tidak berakhlak, banyak tidak berakhlak. Sehingga orang tidak tertarik untuk mempelajari apa ke depan karena akhlaknya nggak bagus. Ketika dia hebat pakaiannya, ya pakaiannya hebat, tapi bagaimana dia cara menggauli manusia? Bukan dilihat daripada hebat sholatnya, hebat pakaiannya, tapi kita memperlakukan manusia nggak beres, bukan. Itu bukan cerminan Rasulullah. Cerminkan Rasulullah bagaimana berakhlak yang baik, ibadah yang baik, dan memperlakukan orang yang baik. Dan inilah yang hari ini kita gagal mempraktekkan. Kita bisa memberi contoh, tapi kita hari ini belum bisa memberi contoh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada istilah terlambat dalam memperbaiki keadaan kita. Mari, hari ini yang kira-kira kita gagal belum berakhlak yang baik, contohlah akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.